Nggak nyampe sebulan ya? Sebulan pun nggak nyampe akun itu. Diajari demo pun nggak ada juga dulu. Enggak, Jelasin resiko juga nggak ada. karena kalau kalau misalnya nasabah tidak menanya resiko, kita jangan pernah bilang resiko. Sekarang kepala cabangnya masih tetap sama. Enggak, udah ganti kan, yang kepala cabang lama kan udah ke Jakarta, yang baru lagi sekarang. Yang baru lagi sekarang. Tapi orang lama Iya, juga. itu juga sih. Bukan orang yang betul-betul baru. Katanya ada yang ini, ada yang homo juga. Ada nggak ya sampai ke situ pembahasan? Ada nggak ya? Fokus. Itu udah lari dari rule kita itu. Oke. Janganlah, nanti kita tolong disensor itu ya. Ya kan kita nggak tahu nggak sebut nama. Iya, tapi kan nanti dicari tahu yang nonton. Tapi kan ada mau tahu aja. Al. Ya dengar aku ada. Habis pikir aku dengan lagu ini. Oke, welcome back AgriFX Dollar. Jadi malam ini ya, podcast malam ini kita bersama mantan dari perusahaan X Pialang ya. Nah, bisa dibilang kami ya bertiga mantan juga di sana lah. Jadi berkumpul satu di sini. Iya kan? Iya. Nah ini kita ditemani sama siapa nama lu? Jangan pernah nggak tahu ya. Oh, Kita sudah berjuang lama ini. oke. Dari Uniglobe. Tuhan nggak bermakna. Oke, kita ditemani sama Kak Hana Neftiana ya, Manurung. Nah, beliau ini itu dia mantan pialang lokal, broker sebelah ya. Kalian pasti tahu lah yang broker sering kami bilangin, yang satu tekniknya itu 1 poin di pagi hari. Nah, dia sempat juga itu jadi manajer ya di sana ya, pernah jadi BSM. Ya sama aja tuh manajer Ya ya. nanti kan dibilang, kalau orang dengar kan manajer tuh kalau di sana tuh banyak tingkatan. Kalau BSM tuh paling manajer paling bawah lah. Cangcimen. Cangcimen. Apa tuh? Manajemen. Nggak tahu Kacang tuh, kuaci permen. Ya, dia sempat jadi manajer sana, sempat juga handle akun ya. Itu akunnya alhamdulillah habis semua. Ya, Benar sekali. ya kan? Nah, oke, yuk. Jadi Kak, kan sekarang ini udah nggak di sana lagi nih. Nah, yang membuat Kakak itu udah nggak jadi marketing kan dulu di sana. Iya. Nah, yang buat Kakak jadi keluar dari sana itu kenapa? Target, tekanan. Paling banyak tekanan sih. Tekanan Tekanan dari atas. dari kepala cabangnya lah ya. Iya, benar. Terus Tekanan dari atas lah. apa? Karena dia di bawah. Kalau dia di bawah, berarti tekanannya dari, kalau dia di atas, tekanannya berarti dari bawah. Oh, paham, Al, paham. Paham kan? Gini. Ada nggak ya? Ya kan emang. Tolong ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan pancing lah. Jangan Fokus. pancing. Fokus. Ya kan ini fokus. Nggak santai aja, Kak. Iya. Nah. Terus itu Kakak berapa lama di sana? 2 tahun, masuk 2018, keluar 2020. Berarti kita cuma beda 5 bulan sebenarnya ya. Iya. Cuma Nggak tahu sih. Iyalah, kita beda ini aja. Kakak BSM, kalau kan BC selama BC abadi. BC abadi. Tanpa closing, alhamdulillah lah. Nggak closing di sana. Iya. Iya memang ya, alhamdulillah lah. Apalagi bro? Ya sharing-sharing aja. Kemarin gimana sama nasabah dari dalam kota atau luar kota, atau dari luar planet. Ada nggak ya? Yang awal Kakak ditawari masuk di perusahaan itu siapa? Sama siapa? Aku sendiri sih, karena kan kemarin lagi nganggur. Jadi ada yang ngepost, lupa entah di Instagram, tadi Facebook. Jadi Dari broker. dia bilang dibutuhkannya entah accounting, entah admin, lupa lah, nggak ada bahasa marketingnya, gitu kan, masuk. Nah training tuh 3 hari atau seminggu trainingnya, lupa lah kan, udah lama kan. Dan banyak berita sih, simpang siur. Training ditunjukin komisi gede-gede gitu kan, penasaran, cuman banyak bilang nggak bergaji, tetap penasaran juga. Nah masuklah setelah training, memang nggak ada gaji sih, 3 bulan baru closing, cuman penasaran aja dengan komisi besar ini, nyata nggak, kayak mana sih dapatnya gitu. Tapi memang real. Komisinya real, cuman dapatnya nggak enak aja sih.
Jadi kakak masuk ke situ tuh lokernya bisa dibilang nggak jelas lah. Nah, Enggak. katanya Dibilang tuh kan, digaji, rupanya nggak digaji. kalau misalkan kalau perusahaan pialang kan memang jarang ada yang mau menggaji kak. Iya, kemarin tuh nggak kenal pialang sih, nggak sama sekali nggak kenal pialang. Karena orang tuh kan pakai nama PT lain kan. Iya, nama PT lain nggak best profit, diputar-putar lah. Nggak masalah. Nggak masalah nih. Best profit kan perusahaannya kan. Iya. Iya, karena kita satu juga sana. Oh. Kalau Bro Fatar ini dia juga solid group, cuma bukan best profit. Oh, PT Rifan. ya sama aja nya. Ya sama aja. Sistemnya sama. Oh, pernah juga kan, Bro? Apa itu? Di best profit. Tak lama nggak masuk hitungan lah. Oke. Karena rupanya Seminggu. sama aja. Nah, di sinilah malam ini kita dipertemukan bertiga nih ya. Mantan-mantan sana lah. Mantan-mantan sana lah. Tapi nggak munafik juga lah, berduit juga sih di sana. Cuman nggak enak sih cara dapat duitnya, diancam lah, dimarahi lah sama nasabah. Untung nggak ada yang suruh ganti. Ya. Pas kakak masuk sana kan berarti kan training tuh 3 hari di sana. Ya, 3 hari ya. Lupa. Nah, itu diajarin apa di situ tuh? Pas di training itu. Diajarin apa ya? Kayaknya kebanyakan motivasi sih. Sama itulah diajarin nyari klien. Lupa pokoknya lupa. Berarti tolak-tolak motivasi. Iya, motivasi terus didatangkan orang yang komisinya besar yang dalam list itu kan, didatangin. Bahwasanya komisinya tuh memang nyata gitu. Oh, untuk ngasih Ya, semangat yang ya, masih benar. baru-baru masuk lah ya biar bertahan di sana. Tapi ya. berita di belakang tuh di luar tuh udah banyak. Ngapain kau masuk situ? Ngapain nggak digaji gini-gini? Nanti kau disuruh cari nasabah nanti habis uang gitu. Cuman kan kita harus coba dulu baru tahu kan. Iya. Udah terlanjur, penasaran gitu. Terus jalan berapa bulan closing? Iya, 3 bulan closing. 3 bulan closing. Pertama closing tuh saya diibakan. Maksudnya dikasih sama manajer nasabah orang lain dilempar ke saya kan. Habis itu nggak berapa lama closing data pribadi. Gitu. Itu orang luar kota atau Nggak dalam kota. dalam kota? Waktu penawaran ke kliennya awalnya itu gimana? Ya dibilang 1 poin aja. Kita ambil di pagi hari Enggak, ditunjuk. sebelum ketemu kliennya. Nggak ada bluffing aja. Bahasa marketing lah. Oh, yang ngakunya dari showroom, ya kan? Pertama Mitsubishi. ya apa? Mitra Bank. Probing. Probing tuh kita cari tahu kekayaan. Ya. Kalau mau ngajak jumpa kita bilang Mitra Bank. Jarang, nggak pernah sih nyebut PT-nya. Kalau udah nyebut PT-nya pada ditolak, maksudnya pada dimarah-marahi. Udah pernah nyoba, kena maki, trauma lah. Jadi dibelok-belokin supaya mau ketemu. Iya, tapi kok bisa join yang si nasabah ini? Ya kan kita pergi sama manajer punya 1000 bahasa. Berarti personal touch-nya bagus lah ya. Oh bagus sekali. Ya kan? Berarti awalnya Kalau tuh nggak bagus. pas itu contacting kan, awal pasti contacting dulu kan. Ya yang contacting kan tuh aku. Habis itu kebetulan Itu posisi masih busy. iya masih busy. Nah. Masih busy. Kebetulan yang aku contacting nih Koko. Nah, kebetulan kan manajer aku Cece. Ya. Aku ini loh, aku ajak Cece itu loh untuk ketemu Koko ini. Ternyata bukan Koko ini yang dijumpai Cece itu gitu loh. Jadi Istrinya? iya istrinya karena Koko tuh lempar ke istri saya aja, ke Cece aja gitu kan. Ya udah prospek lah di situ. Berapa lama itu follow up-nya? Follow up-nya 1 hari doang. Hari ini di prospek kan Cece ini termasuk bagus lah, aku akuin lah Cece ini bagus untuk prospek. Kalau misalnya nggak ada due date, dia nggak akan mau pulang gitu kan. Jadi dipaksa harus kasih KTP, kasih KTP ke dia untuk regol gitu kan. Nah, Cece ini udah bilang besok lah gitu kan. Tapi tetap juga sampai naik ke atas loh. Sampai naik ke dapur. Cece itu kan masih mau masak, sampai mau kami ikuti. Karena Cece itu segan diikuti, ya udah dikasih Cece itu lah KTP. Besoknya langsung closing. Closing 100. Ya kan minimal kan 100 juta. Ya. Habis itu enggak berapa lama suruh top up 80. Pasti. Nah, oke, kita sebelum ke situ lah ya kan. Ini kan kalau perusahaan ini bisa dibilang kan kalau untuk paham di trading itu kan sebenarnya nggak paham-paham banget kan, kayak nggak ada edukasi lah. Enggak. Nah, jadi waktu jelasinnya itu kayak gimana? Ya dia tunjukkan Awal penawarannya. dibilang 1 poin aja sih, terus ditunjukkan data open hike. Oh, ada data open hack-nya. Ada data pasti kalau misal prospek selalu bawa tuh namanya open hike. Karena itulah untuk alat untuk bahwasanya
Kalau 1 poin tuh pasti dapat loh, kan ada Iya. historikalnya. Cak poin lah kok gitu. Ada ya? Kan Cina ketemu Cina nih. Ya, bahasa Hokkien lah. Lebih apalah ya kan. Ah, Jadi yang closing kan si leader ini. ya, leader. Kalau ini. dari kakak pribadi sendiri ada closing. Ada pernah closing punya anak. Mm-mm. Punya anak tuh anak Punya anak ini maksudnya gimana? Bisi ya, tim saya maksudnya, sorry. Tim. Ah. Oh berarti kakak jenjang karirnya naik. Oh iya dong, kalau closing kan kita naik jadi SBC namanya. Nah, Oh, di SBC. di SBC itulah kita disuruh cari tim. Jadi pas kita udah SBC kita fokus sama tim, nggak fokus ke margin pribadi lagi. Di situ kakak share lowongan Iya dong. palsu lah. Iya, ya cemana lagi? Kalau nggak ada tim aku dong. Iya betul. Gitu. Paham lah kan? Udah tahu di situ meskipun nggak closing sistemnya tahu lah. Iya. Enggak closing kemarin, Bro. Oh, bro? Enggak closing. Enggak bro. Misi abadi. Oh, sebentar ya. Hah? Sebentar di Emang situ. enggak nak? Enggak closing. Iya, karena sebentar. 1 tahun 5 bulan bro. Oh, pikir lama-lama di satu Udah lagi. dibilang misi abadi. Kirain lama-lama di tempat yang lain. Tapi alhamdulillah ya, nggak ada masalah. Kalau nggak Ada. closing tuh memang nggak ada masalah, hidup enak aja. Tapi tak berduit ya kan? Iya, tapi nggak apa-apa lah, daripada kita berduit, kita kena ancam, kena sumpah gitu kan. Tuh. Sempat ada teror juga, Iban. Ada orang Nias kemarin sampai di video call, sampai dibilang sama keluarganya nih, kalau untuk Kahana nanti kita pikirkan aja mau kita apain. Coba Iban pikirkan, itu maksudnya apa? Orang Pekanbaru. Gimana? Enggak, orang Kerinci. Gimana? Oh, keren. Kalau kan video call semuanya kan, pas Rugi itu. Jadi pas ke akunya si nasabah ini bilang ini, kalau untuk Kahana ini nanti kita pikirkan aja mau kita apain. Itu maksudnya apa? Kita pikirkan aja mau kita apain. Tentu aku dengarnya spot jantung lah, mau dia antara mau disantet, antara mau dipenjarakan, nggak tahu lah ya kan. Gitu. Yang kata si Koko nih. Enggak, yang ini bukan Koko, ini orang Nias. Ya. Oh closing baru lagi. Ya, punya tim. Karena setelah jadi SBC aku fokus tim, nggak ada margin pribadi lagi. Udah fokusnya ke tim lah. Ya, memang disuruh fokus ke tim. Itu timnya dari luar kota juga, dari luar kota dalam kota. Ada dari luar kota, ada dari dalam kota. Pandai-pandai kita bluffing lah supaya bagus. Namanya udah jelek tapi masih banyak juga yang Oh, masuk. banyak. Namanya udah tersebar di medsos. Kan pasti kan kalau aku kan buka juga gitu kan. PT ini kayak gini, PT ini Kinet apa segala macam lah kan. Itu masih banyak juga yang masuk. Banyak. Pakai apa orang tuh? Gak tahu pakai apa. Bluffingannya loh, janji-janji manisnya mungkin ya. Gitu. Ya karena kan mungkin orang butuh kerjaan juga, Bro. Iya, apalagi bilang digaji. Oh, perusahaannya namanya lain ya kan, Bro? Iya, banyak perusahaannya di PT belok-belok. Pertamina. PT apa? Banyak lah PT SC. Jakarta, ya gitu-gitu. Makanya banyak yang masuk. Padahal satu Nah, dan tempat. nasabah pun sampai sekarang masih juga banyak yang... Oh iya, nasabah yang tadi jumpain ini dia tuh memang awam. Yang mana? Yang ya Koko ya pokoknya nasabah yang kakak Yang CC closing. ini kayaknya orang awam. Orang awam Karena banget. dia langsung tertarik gitu loh. Kalau orang yang udah pernah pasti banyak tanya dong. Gak Ya, mungkin langsung mau udah kan. trading ya. Ini orang awam. Dan Langsung orang mau itu dia. kan nggak mungkin juga nemuin yang udah habis trading ya. Iya. Kan? Mungkin nemuin yang udah trading, cuma tahu trading aja. Entah itu yang udah pernah loss, terus datanglah orang ini kan, dijanji-janjikan kayak gini lagi, makanya join gitu kan. Tapi kalau ketemu yang memang udah dia pernah sempat belajar trading terus loss, ditemui mungkin orang ini nggak mau juga jumpa ke situ pasti kan. Ke Pasti lapangan. banyak alasan lah. Alasan. Belum pernah menemui sih yang jago trading. Belum pernah Belum, kan, pasti yang awam-awam lah ya kan. Atau kayak misalnya paling ya kala-kala di kayak di PJMC. Iya, Yang kayak gitu-gitu sih yang pernah dijumpai. MLM yang jatuhnya. Kalau yang betul-betul jago trading belum pernah sih ada case-nya. Belum pernah. Tahun berapa kemarin, Ban? Masuk? Tahun 2018 Oh, belum Covid kemarin itu ya. belum. Keluar 2020. Situlah Covid-Covidnya. Pas Covid. Iya. 2000. Oh iya, 2020. 2020 awal itu masuk Covid. Iya. Aku berhenti 2020 akhir. Bulan 11. Ingat sekali bulan 11. Jadi tim kemarin berapa orang kemarin, Ban? Berapa ya? Gak banyak sih. Ada 10? Pertama ada, cuman nggak lama gugur Keluar masuk, karena keluar dengar-dengar masuk ya. kabar-kabar sih masih di luar sana. Ditambah nggak closing ya kan. Kita mau keeping kan butuh dana. Iya. Sementara dana pun minim.
Tapi komisinya besar. Iya kan cuman sebulan. Habis itu nggak ada lagi. Itu pun OR ya kan. Iya kalau dari anak OR sedikit. Kita nggak mau cari margin pribadi nggak dibolehkan, harus fokus ke anak. Memang nggak boleh nyari untuk margin Enggak. pribadi. Kalaupun ada margin pribadi lempar ke anak. Karena supaya kita naik jabatan, next level gitu. Makanya malas lah. Ngapain kita sibuk-sibuk nyari margin pribadi nggak untuk kita ya kan? Tapi kan gaji pokok ada di manajer. Gaji pokok pun habis-habis ke timnya. Berapa juta sih gaji pokok di Kalau- SBM? BSM. Ya BSM. BSM kan manajer paling bawah ya. Kemarin 4.300.000. 4.300.000. Habis-habis ke timnya. Tim nggak ada ini awak yang nomboi, tim yang nggak ada ini awak yang bayarin. Tuh apa sama, Sama uang aja. taruhan dengan- kan? Iya, taruhan ke apa tuh nggak bermakna tuh. Sama uang taruhan bro, bayar uang taruhan. Pokoknya kayak mana biar nggak ada uang tuh sama kita. Kayak macam tak ikhlas gitu. Apalagi nih kita berkomisi besar, terus kita nggak ada kontribusi. Nah itu kayaknya mereka nggak ikhlas mengeluarkan komisi kita tuh. Itu harus ada kontribusi baru mereka ringan kali mengeluarkan komisi itu. Heran aku liatnya. Tapi sempat aku masuk ke sana bro, kayaknya orang itu kekeluargaannya apa? Ya kalau untuk tim kekeluargaan memang Kayak kepala saya- cabangnya ramah-ramah aja nengok. Iya, memang kalau di sana untuk kekeluargaannya ini sih mantap. Saking kekeluargaan. Kak, Hah? kok bro ya lanjut. Ya namanya juga PT Solid kan. Iya. Solid bro. Iya. Tapi saking kekeluargaannya kita tidak punya waktu untuk keluarga kita sendiri. Makanya mereka solid. Senin sampai Minggu Itu tuh. dibatasi sama keluarga sendiri. Oh, pokoknya Sabtu tuh ada aja, Minggu tuh ada aja. Ada aja apa nih? Ada aja Acara. kegiatan supaya kita tuh tidak bisa santai gitu loh. Biar apa itu? Gak tahu, aku pun heran. Memutuskan tali Kayaknya memutuskan tali kekeluargaan dan tali asmara kayak. Gak ada waktu kayak malam Minggu kan kita bisa pacaran doh. Itu kakak nggak dicoret dari kakak? Enggak. Nggak dicoret? Enggak. Kayak mana kita mau dicoret? Dengar kakak pernah tinggal juga kan di mesor? Nah, pernah. Tapi mesnya besar kan, enak Oh, kan? enggak, saya kalau tinggal bukan di mes sih jatuhnya di rumahnya. Oh, di rumahnya. Mega Asri ya? Ya dong. Oke. Oh, perumahan elit itu. Iya, perumahan elit. Pakai AC itu. Iya, kamarku pakai AC. Harusnya enak lah. Ada kamar Jadi mandinya kalau itu. kita jadi kerja di sana. Ada kamar mandinya kan? Ada, tapi di kamarku enggak ada kamar mandi. Di luar. Di luar bersih dong kamar mandinya. Kamar mandi di luar rumah. Ada nggak ya? Kamar mandi di luar rumah. Nggak ada kayak ya pula. Di dalam, maksudnya di kamarku nggak ada kamar. Gak paham. Kau bela Mega Asri itu satu biar paham. Mana duitnya? Kita buat sistem orang tung. Duit. Nah, kita beda sama orang itu kak. Oh kita beda ya. Kita ingin membersihkan nama trading forex karena ulah-ulah orang ini kan jadi jelek. Sama Iya sih. yang apa kerja-kerja di sana gitu loh. Kasihan loh. Lihat jalan al ke belakang nih orang ini. Tapi masih mau bertahan ya? Nah, masih mau bertahan. Yang kemarin dengar kan kakak ada nawarin tuh itu kan masih susah juga keluar. Kenapa kok bisa susah keluar? Nggak tahu. Sampai dari sekarang pun sana? nggak masuk. Hah? Sampai sekarang pun belum join ke sini ke perusahaan ini. Makanya Al tanya itu pakai apa orang itu? Nggak tahu. Mereka pun Alah, mengakui. kakak tahu pasti. Mereka pun mengakui kalau bahwasanya kalau udah di dalam tuh memang agak susah kak. Ya, betul. Karena kemarin kan ada yang sampai datang ke rumah, mereka cerita juga kalau udah di dalam tuh kak kok payah gitu loh Iya, katanya. sama aku juga ngerasain Iya, gitu dulu. Makanya jadi bisa aku bilang, bertahan lama. jadi aku bilang ya sama juga. Makanya kalau keluar dari itu memang harus benar-benar. Kalau nggak usah izin gitu kan. Iya. Langsung aja pergi. Apalagi kita nggak closing ngapain sih? Kalau nggak di closing, kalau nggak ada closing memang langsung nggak digaji di Iya bulan memang pertama. nggak ada gajinya. Sama sekali limper belah kampak pun tak ada yang dapat. Tolak-tolak proyek-proyek motivasi. Ngutang sama leader nggak boleh juga. Hah? Kalau ngutang sama leader nggak boleh Nggak. juga. Nggak ada. Cuman makan enak lah. Itu pun nggak semua manajer lah yang ini. Kan ada nasib-nasiban. Kalau dapat manajer yang baik, ya enak. Kalau dapat manajer yang loso, ya paham lah. Tapi kan kalau nggak ada closing dan nggak digaji 2 bulan kan pasti nggak tahan juga kan? Iya itulah. Makanya aku bisa bertahan sampai 3 bulan. Karena aku juga 3 bulan. menargetkan kalau misalnya aku nggak closing 3 bulan, aku caw. Karena ngapain? Karena kan aku juga banyak keperluan di luar. Paling tidak minyak kita kalau mau ke kantor. Iya, kebetulan kemarin tuh kan adikku yang ngantar. Kasihan gitu nggak digaji. Lah, tapi kan anak kakak kan closing. Apa bawaan kakak itu kan bisi-bisi itu closing. Iya, sebelum maksudnya pas aku masuk di situ Pas misalnya. awal-awal. Kalau misal aku udah punya target ke diri sendiri. Oh, oke. Kalau misalnya
aku nggak closing sampai 3 Rupanya bulan. Aku closing. closing. Naiklah Closing. jadi BSM. SBC dulu. Oh ya, SBC dulu. SBC untuk karir ke BSM itu kan seingat aku itu 1,25 M. Untuk naik ke BSM. BSM. Capai lah. Targetnya 1,5 M. Itu capai Capai. 1,25 M. Ya margin tim lah, margin tim. Ya, Jadi bro, gede ini lumayan untuk trading tuh. Margin tim tapi. Berapa lama tahannya tuh? Kalau untuk akun Itu langsung masuk 1,1. enggak diakumulasikan. Margin tim Oh, diakumulasikan. Akumulasi 1 bulan 3 atau bulan. per 3 bulan. kuartal. 3 bulan. Banyak. Tapi pernah sempat juga kan down ke Oh downgrade. bukan downgrade. Ini apa nih? Keluar negeri reward itu. Oh iya, aku down ke Korea. Sempat ke Korea. Tapi karena COVID batal. Jadi pasporku kosong nih. Ada ndak sumbansi? Ada yang mau nggak ada nganggur gitu kan tiketnya? Boleh langsung sumbang ke aku. Jadi Paspor aku batal. bersih. Batal. Gak diganti Enggak, itulah. Padahal yang lain juga ada batal kan diganti loh. diganti pakai uang itu kan Ada yang misalnya. uang, ada yang diganti laptop. Makanya pas itu aku nggak ada diganti. Entah karena aku udah keluar nggak tahu lah ya. Karena kan pas aku reward itu kan aku udah keluar. Oh, iyalah. Nggak tahu. Cuman kan kalau memang tapi perusahaannya jujur, maksudnya nggak makan uang anak katanya. Tapi kalau memang apa kan seharusnya dikasih tahu gitu Deketin kan. lagi, Kak. Deketin lagi tuh. Oh, ada nggak ya? Nggak usah gitu juga. Jangan kayak mau demot. Kayak mana lagi? Baru pertama kali nih agak-agak gimana gitu kan. Iya, ini kan tujuannya kita mau kasih tahu lah ya kan. Di dalam tuh kayaknya kayak gimana gitu loh. Tengok kan leader-leadernya itu pakainya rapi. Iya memang. Tapi aku akui sih kalau di sana tuh memang untuk Tas branded Iya. ya kan. Kita kalau komisi besar itu diutamakan gaya dulu. Padahal orang banyak utang juga ya kan. Cuman Setahu Al kakak dulu pakai LV lah. mana ada? Dulu Mana ada aku LP? yang mau dijual ke Al. Itu LP CIC tuh. Kurang ajar tuh yang ngapain itu. Nggak bermakna tuh orangnya. Masih hidup orangnya. Mana LV-nya? Jadi dijual. Udah aku museumkan. Malu aku makainya. Malu aku makainya. Berarti setelah keluar dari situ memang betul-betul nggak ada dapat apa-apa kita ya kan? Meskipun ada dapat mobil gitu kan. Aku jual semua. Apa? Aku jual semua. Berarti duit setan makan hantu. Iya memang. Nggak tahu kemana. Cara dapetnya aja nggak bener ya kan? Iya sih. Nah jadi waktu pas akun nasabah kakak itu loss, tanggapan kliennya tuh kayak gimana? Nggak tahu kebetulan pas nasabah aku tuh aku sama sekali tidak tahu menaung. Yang tahu iya manajer aku ini. Kakak nggak diikut campuri? Enggak. Nggak. Cuman bilang, Ted, ini ya Ted ya udah nggak ada nasabah lagi. Fokus cari lagi gitu. Oh cari-cari dasmu pikir enak cari Iya nasabah. kan, aku pun makanya, aduh susah. Seharusnya dijaga gitu kan. Nggak nyampe sebulan ya? Sebulan pun nggak nyampe akun itu. Diajari demo pun nggak ada juga dulu. Enggak, Jelasin resiko juga nggak ada. enggak. Karena kalau misalnya nasabah tidak menanya resiko, kita jangan pernah bilang resiko. Diajarin maksudnya diajarin kayak gitu. Kalau misalnya nasabah nggak ada nanya resiko, kita jangan jelasin resiko. Kalau kita jelasin nggak jadi masuk lah dia. Iya. Kecuali dia bertanya resiko, ya kita kasih tahu. Tapi kalau dia tidak bertanya resiko, jangan kasih tahu. Itu sih. Makanya Nah, jadi nggak pernah jelasin resiko. Gitu ya buat ini khususnya marketing yang di lokal marketing pialang ya. Kalau kita untuk penawaran ke klien itu dijelasin juga lah resikonya ya. Apanya trading itu kita jelasin. Kalau ini tuh ada resiko loh. Cuma kita kan bisa meminimalisir. Cuma kalau yang broker sebelah ini itu memang asli profit aja yang dijelasin ya. Resiko itu juga nggak ada dijelasin. Tapi itu masing-masing beda manajer sih untuk ngajarin ke timnya. Kalau kemarin tim aku seperti itu dibilang, yang lain kita nggak tahu ya. Karena beda-beda manajer kan, beda-beda ini juga ajaran juga. Nah, di sana kan aku kan masih busy dulu tuh kak. Jadi kan aku nggak begitu tahu lah yang udah di level-level atas ini. Ada nggak sih yang tahu trading atau seperti kayak analis gitu? Contoh kayak di sini kan kayak ada Bang Patar, Pak Budi gitu kan. Nah di sana ada nggak gitu kayak analis di dalam itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Aku aja closing anak aku tim maksudnya kan.
Aku disuruh entry, mana lah aku tahu buy sell tuh. Ya kan di situ di platformnya juga jelas keting ada buy sell-nya. Iya, kan? tapi kan nggak tahu maksudnya mau ngambil buy atau sell. Oh iya, Nggak jadi mungkin main feeling nih duit banyak. jadi ngarahin si klien ini transaksi itu siapa? Nggak ada yang ngarahin doh. Jadi Ya kita yang nggak, tapi sembarangan aja, nggak tahu mau ngambil apa. Orang ngebuy, orang nge-sell. kalau bro dulu kayak mana bro? Kalau aku kemarin manajer juga, Oh manajer juga. manajer yang kelola. Jadi begitu closing, Iya. manajer yang handle. Iya kan, kita disuruh fokus cari nasabah, mereka yang iniin. Cuman kalau kita udah jadi manajer, kita yang pegang akun. Tapi kalau pas lagi akun bermasalah kita Kita turun. turun juga. Pernah akun aku bermasalah, aku disuruh minta top up. Udah di plan apa-apa yang harus aku jelasin. Karena kan aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu kenapa ini bisa loss. Jadi aku diajarin, udah di plan. Jadi aku tinggal menghafal apa yang diajarin. Beban sih. Karena kan nggak tahu, kita minta top up, kita nggak ada ilmunya. Iya. Disuruh ngapal-ngapal yang itu, beban. Berarti semua marketing yang ada di dalam itu sama sekali nggak ada yang tahu trading lah. Menurut aku enggak sih, karena kalau tahu trading pasti akunnya bertahan lah. Ya itulah intinya. Ya, intinya kan? kayak menurut aku ya, tapi aku nggak tahu ya. Karena kalau misalnya pas tahu, ya minimal 3 bulan lah, gitu kan. Jadi training itu gunanya apa? Training 3 hari itu? Nggak ada, udah dibilang kayak ngajar-ngajar motivasi. Motivasi. Kalau motivasi lah, proyek-proyek motivasi. Motivasi sih, habis itu mendatangkan yang komisi besar. Nanti yang komisi besar dia motivasi lagi. Cara closingnya kayak gimana? Ya Cara kan? prospek, Cara prospek, Cara prospek. cara follow up, gitu-gitulah. personal touch. Personal touch ya, kayak gitu. Kan ada tuh 10, kalau kamu pernah apa, kan kita training ada 10 tuh, introduction, gini ada nggak ingat? Oh, Pertama introduction, iya, baru iya, ini kan, introduction. itu sih diajari satu-satu, baru hitung-hitung itulah, Udah basa-basi apa sih bahasanya personal itu? touch gitulah. Ya basa-basi dulu. Kok ini harga apanya berapa? Ya, pokoknya bawa dia nyaman dulu Bawa ngobrol nyaman sama dulu. kita, baru kita masuk produk. Waktu prospek disiram pakai air atau apa gitu pernah nggak? Pernah. Pernah. Dimaki pun pernah. Dimaki juga pernah. Ya, sana nggak pernah gitu. Tapi katanya kalaupun ada yang kayak gitu tetap join loh. Ya, pokoknya kita datang aja terus katanya. Udah Tapi kan ada aku juga punya kawan di sana kan. Dia datang ke nasabahnya ini, mungkin nasabahnya ini udah banyak rugi juga, itu kan. Nah sampai di sana dia sama leadernya itu nasabahnya marah-marah sampai disiram pakai air. Cuma ujungnya closing juga. Nah itu herannya kenapa? katanya datang aja sih terus. Keteguhan, Apa itu? keteguhan. Iya, apa konsisten. Konsisten. Katanya, cuman kan siapa yang tahan kena maki, kena apa kan beda-beda mental orang sih. Tapi kalau mental orang tuh memang Hebat loh, hebat kan. hebat mereka. Urat malu tuh udah putus Udah. kan. Udah dong. Pokoknya mereka kalau untuk mencari nasabah hebat sih. Aku akuin sih. Kerja kerasnya ngeri. Meskipun lah udah jelek namanya ya kan di Tetap aja. medsos. Ada aja alasan untuk membersihkan namanya kembali. Iya. Target nasabah orang itu banyak yang di luar kota atau dalam lokal gak? Ini sih nggak ada target-target. Pokoknya semua diajar. Iya maksudnya lebih banyak yang dari luar kota atau dalam pas kota? pas zaman aku kayaknya dalam sih. Pas Dalam zaman aku kota? ya. Sekarang kan dengar-dengar kan orang ini masuk ke pedalaman-pedalaman Ya, kan. aku Karena dengar kan juga gitu. jauh Udah- dari informasi apalagi khususnya di trading ya kan. Iya, Sama-sama yang apalagi- awam bener-bener awam lah. Apalagi zaman sekarang kan perusahaan trading udah banyak sekali. Iya, udah banyak. Jadi kan mereka nggak masuk lagi dalam kota nih. Maksudnya udah jelek lah. Kan jelek, tapi kan mereka sendiri sih yang buat, bukan kita menjelek-jelekkan. Ya iya. Kalau perusahaannya memang nggak salah kak. Iya. Perusahaannya nggak salah. Perusahaannya bagus. Kalau untuk keamanan dananya ya itu bagus gitu. Cuma kan oknum yang di dalamnya marketingnya Iya. ini. Kenapa kok kayak nggak ada seperti kayak edukasi? Kenapa terus nasabah yang join itu 3 hari udah MC, udah loss, dananya habis ya kan? Ada lagi sempat kasus waktu itu di Batam kalau nggak salah ya. Itu habis sekitar berapa? 20. Koko tuh ya. Ya. Sekitar 20 M. 21 M. Ini 30, dengar-dengar 30. cerita ya. Dengar-dengar cerita, kita kan belum tahu pasti. Karena kan kita masih banyak kawan-kawan juga di dalam West Profit tuh kan. Iya. 21 M sih dia masuk. Awalnya 100.
namanya base programmer jago tuh untuk ngelobi gitu, apalagi yang koko-koko gitu kan, karena kan di sana banyak Cina juga yang kerja kan. Ya kebanyakan Cina, level-level atasnya pun Cina. Cina semua gitu kan. Ya itulah, ya habis juga sih. Kalau nggak, ini dengar-dengar ya, kita nggak tahu pasti. Habis 14 M kalau nggak salah sih. 14 M. Terus top up sampai 30 M. Nggak tahu ya sih. Aku dengarnya 21 M sih. Aku dengarnya. Itu intinya habis lah. Iya, intinya habis lah. Dana segitu bro, 30 M habis bro. Tapi dia masih ada WD 7 M. Maksudnya 14 M dia habis, 7 M dia WD. Oh, berarti sempat ada WD. Iya kan, lebih banyak habisnya. Iya betul betul. Hitungannya masih rugi. Iya, makanya banyak habisnya. Hitungannya Setidaknya masih nggak, rugi. dia nggak terima kosong lah. Ada juga lah diterimanya uangnya balik, meskipun banyak ruginya kan. Nah jadi kalau yang untuk promo, yang dapat promo mobil itu kan mereka ada tuh dapat promo mobil dibuat apa, itu memang nasabah atau orang itu sendiri? Pas zaman aku nggak, kita aja sih yang iniin, Pak Pande namanya. Jadi kita. yang promo-promo mobil-mobil Iya, itu misalnya nggak kita ada. foto sama manajer. Ah itu salah satu trik orang itu juga kan untuk Iya, apa? Kayak mana triknya? Yang ini bro, di foto selamat bapak ini sudah mendapatkan mobil. Promo mobil. Promo mobil. Contoh rewardnya tuh kayak mobil Pajero gitu kan. Nah ini udah ada yang dapat loh gitu. Nah di situ orang juga tertariknya. Weh, kalau mereka untuk ngelobi nasabah bagus sih, giatnya, konsistennya bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin sampai banyak yang join, meskipun namanya udah nggak bagus lagi didengar kan. Iya. Iya sih. Kalau kerja keras mereka aku acungi sih. Kalau kita misalnya, Apalagi ya golongan Chinese ya kan, Iya. tau lah kita karena kerja. kan yang untuk joining kayak gini lebih enak ke yang Cina gitu kan. Mereka Iya. kan memang otak ini kan, otak Judi. cuan, otak wakyau, cuan. Mereka ini. Judinya kenceng juga biasanya. Kalau orang pribumi kan ini agak-agak susah. Iya. Makanya. Masih banyak yang dipertimbangkan. Iya, kalau orang pribumi banyak tanya, takut-takut kalau banyak lah. tanya tak minta join. Mending banyak tanya join, ini nanya ke Mandana lah, yang nanyain join dulu baru banyak tanya. Kalau udah ada baru lah ya kan. Banyak nanya. Ini lebih enak orang ini tenglang Cina kan. Oh, iya. Orang tuh kan mereka langsung, Bisnis orang tuh kan, orang tuh udah tahu bisnis lah ya. iya, kan? orang tuh langsung nanya berapa gua dapat gitu kan. Enak kalau pribumi, yang inilah, yang itulah, yang inilah, udah lah nggak ada duitnya pas-pasan. Iya. Bilang aja intinya nggak ada duit, udah selesai, kita cari yang lain gitu kan. Nggak PHP. Lebih enak lagi ada yang pernah kita ketemu satu Cina cuma pau. Yang di harapan raya. Jangan, koko tuh gimana ya, kasihan loh sebenarnya gitu Iya kan. betul. Sampai stroke loh. Iya, Sampai sampai stroke ya kena kan? ginjalnya, Gara-gara- sampai dia mau jual ginjal loh. Bisa kalian datangkan itu bisa kalian datangkan loh. Iya. loh. Ya kan? Bisa kalian datangkan tuh koko tuh. Itu lebih banyak pengalamannya, lebih sakit lagi pengalaman dia, Iya. rugi. Kalau Sampai kita, stroke bro. iya sampai dia mau jual ginjal Kayak loh. mana uang trading habis, bayar ke bank. Dia kan Utang. Utang. dia kan untuk trading dia minjem uang ke bank. Astaga. Dijanjikan itu tadi lah, cuan tadi 1 lah. miliar dia. 1 miliar 300 juta. Itu bisa loh kalian undang. Mungkin ya nanti next, Next lah ya. Kita undang ke sini. Cuma kalau sekarang lihat kondisinya udah sehat lah. Iya, dia udah sehat sih kayaknya. Kau tahu sehat bro? Udah nonton pasar malam dia, bro. Udah aktif juga sih di sosmed. Udah ngajak aku lagi untuk dia kan hobi, meskipun udah kayak gitu tetap juga dia hobi dengan Dia tipe trading. orang yang gampang tergiur, bro. Iya. Kurasa kalau koko kaya raya kali tuh setiap diajak mau deh tuh. Nggak ada trauma-trauma. Sampai wafat baru trauma. Udah habis pikir. Tolong suruh Ija ngambil air putih. Kak Ija, Bro Fatar haus. Tolong ambilkan air putih Kak Ija. Pak Parman. Tapi kemarin setelah naik ke SBC itu tiap bulan closing ban. Enggak. Nggak tiap bulan closing. Padahal udah ada tim di bawah ya. Iya. Ketika BSM udah naik BSM naik closing terus. Enggak juga. Kan downgrade. Ya downgrade kan bisa karena nggak capai target. Iya, nggak capai target tadi. Tapi tetap ada closingan. Ada, cuman ya punya apa sih, punya tim. Nggak ada kita dapat dong. Kalau OR berapa sih OR 30.000. per satu lot?
Ada dong, nggak makan dong. Kalau hanya closing 100 juta, nah kita ada ratusan ribu, nyok. Coba pikirkan. Tuhan. Awak yang closing kan, awak yang kena maki cuma ratusan ribu. Awak kena sumpah. Sampai ini nasabah tim aku sampai kan aku yang closing kan, aku yang datang tuh kan. Keluarga pernah kakak tawarin nggak? Pernah. Nggak mau karena kan ada sih dipaksa terus keluarga, tapi aku memang Pasti bilang kan aja, orang itu kan target awalnya itu kan pastinya ring ya, satu lah. Kan? ring satu. Cuma biar aja nggak duit keluarga semuanya kurang dana, butuh asupan gitu kan. Jadi pas nasabah anak aku nih kan Amsyong akunnya kan, sampai aku dibilang gini loh. Apa Amsyong? Habis lah, Habis. tesnya lah, tahu sama kau lah. Sampai nasabah anak aku nih bilang gini, semoga Tuhanmu membalas kelakuanmu. Sakit nggak itu? Dia ngomong pelan cuman Tuhanmu semoga membalas. Terus Padahal kakak jawab lah. aku nggak jawab apa-apa karena aku juga Mungkin nggak merasa rezeki bersalah. bapak di sini. Enggak, aku cuman buat tanda apa nih? Ya, Emot itu. salam lah. Udah itu aja. Baru di blok lah WA Iya. nasabah. Enggak, dia nggak ngeblok sih, aku juga Enggak, nggak kakak yang ngeblok nggak? Enggak, aku nggak ngeblok juga. Biarin aja. Takut dikejar-kejar kan. Untung dia nggak minta. Untung semua mantan-mantan nasabahku nggak ada yang minta ganti. Kalau ada yang minta ganti seumur hidup mungkin aku kerja di sana untuk cari gantinya. Karena kalau kerja di luar gaji-gaji UMR nggak sanggup lah mengganti ratusan juta tuh. Harus kerja di situ lah lagi kan. Yang cari nasabah kita. Iya. Yang trading manajer. Yang kena kita. Kita disuruh Yang turun ngabisin untuk top up manajer. manajer. Nah, nasabah yang join di situ memang tujuannya itu dihabiskan apa memang habis karena di market gitu loh, Kak? Gak tahu ya, kalau nggak mungkin lah mereka tujuannya membilang tujuannya menghabiskan. Ya, Ya memang kalau dibilang ke nasabah kan nggak mungkin. Maksudnya dengar-dengar kan ada meeting tertutupnya nih. nggak Ya, sih antara aku. manajer. Oh, kalau pas aku level manajer nggak ada sih dibilang untuk Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada dibilang kayak gitu. Kan ada kayak katanya tuh pembagiannya 70-30. Nah, itu aku nggak tahu, itu kayaknya yang di atasnya Udah, lagi lah. iya. Karena aku kan manajer paling bawah, jadi nggak sampai ke situ Manajer lah. paling bawah, manajer paling atas tuh apa sih? Manajer paling bawah BSM, manajer paling atas tuh VBM. Bahkan tingkatannya pusing lah. Kayak MLM ya. Tahu aku Banyak tanya. tingkatan ya kan. Iya. Kayak Kinet nih. Oh, Pusing. makanya dibilang orang kinet ya. Ya pas kita nyari apa yang mau kerja banyak juga. Ini kinet ya. Pusing juga sih jelasin salah satu kan. Karena dari loker pun Kak, dari awal lokernya pun itu udah gak terang-terangan ya kan. Iya, MGM ini lagi Nah, apalagi kelaparan untuk lagi. datang ke nasabahnya juga. Iya. Dari contacting aja kan bilangnya dari Mitra Mitra Bank. Bank. Pasti itu selalu itu kan, pasti dari Mitra Bank. Iya, kalau aku kemarin dengan tim Mitra Bank karena kalau atas nama perusahaan udah pernah coba nggak mau kena maki malahan. Iya. Jadi nggak mau lagi lah. Kayak gitu kapan kita ada PP-nya? Iya, mungkin strategi ya- orang itu supaya ketemu nasabah lah ya kan. Ya, jadi terpaksa bluffing loh. Dan saat menjelaskan pun itu yang ditawarkan kan tabungan perdagangan. Iya. Kita menabung sambil berdagang. Ah. Ibaratnya bapak deposito. Iya. Deposito kan bapak dapat tiap bulan. Kalau di sini kan kita bapak kita transaksikan. Itu sih. Yang katanya tuh kan kalau kita yang ditransaksikan tuh cuma 30%. Tapi 100% nih rupanya yang ditransaksikan itu pun habis. Habis. Kalau dana nasabah ini nggak punya duit lagi ya udah habis udah lah ya kan. habis, Tapi kalau misalkan dia masih punya duit ya mungkin dia top up ya kan. Dengan janji itu bakalan balik pasti. Pokoknya sistem di sana mengkayakan yang miskin, memiskinkan yang kaya. Itu dia makanya orang tuh bisa reward ke Korea, Dubai. Makanya yang kaya miskin, yang miskin Pokoknya kaya. setiap nasabah banyak yang loss pasti orang tuh keluar negeri ya kan. Iya. Setiap kuartal. Ya kan mencapai target. Gue mereka. sebenarnya kalau meskipun gue sana busy tapi Ada gue nggak yang tahu Setiap kuartal jalan-jalan keluar negeri. jalan bro. Ada apa beda-beda reward luar Jadi negerinya? nasabah nangis di rumah. Enggak, orang ini setiap kuartal atau setiap tahun? Setiap kuartal, bro. 3 bulan Per sekali. 3 bulan. sekali. Berarti setahun bisa 4 kali. Bisa Iya. 4 kali. Kalau yang di atasnya, yang manajer atas lebih enak lagi, mereka Las Vegas, Amerika. Iya. Iya. Kapal pesiar. Oh iya ya. Ya. Reward luar negeri mereka pun bukan yang abal-abal, Korea, Cina, Jepang. Nasabah di sini sibuk buat surat pengaduan, sibuk nangis. Orang tuh seneng-seneng di sana, bro. Ketawa ke TV ya kan? Iya dong. Foto-foto. Foto-foto. Jadi setahun tuh 4 kali keluar negeri. 4 kali, bro. Iya. Iya ya, bukan setiap tahun ya. Bukan. Setahun 4 kali. Setahun 4 kali. Luar biasa. Makanya aku bilang
itu ada meeting tertentu kayaknya. Kalau itu nggak tahu. Dengar ada sih. Kalau itu aku nggak tahu karena kalau pas di meeting aku nggak ada sih. Ya kakak mungkin ya itu di tingkat SIM lah mungkin ya kan, di level atas. Iya. di VBM level atas. tadi? Iya, VBM VBM. ke atas. Nggak tahu tuh kalau yang itu. Vice Branch Manager itu kan? Iya. BM kan? Di sana di yang tempat bro tingkatannya gitu juga, Sama. sama juga. Sama. Cuman kalau keluar negeri orang itu sekali setahun dulu ya. Oh, kalau di sana sekali sekarang setahun. tahun. Tahun berapa bro dulu masuk Iya. sana? 15. Ada nggak ya? 2015. 15. 14. Oh, 14. 2014 setahun aku di situ, 15 keluar. Masuk sini rupanya sama aja. Cuman nggak sampai apa namanya setiap kuartal. Mungkin sekarang orang itu udah setiap kuartal ya, mungkin ya. Tapi iya, nggak tahu karena juga. kan solid, pasti sama lah aturannya semuanya, peraturannya sama lah semuanya. Karena kalau nggak salah aku dia di situ berdiri 2013. Itu Iya, kan 2013. kantornya masih yang di ujung sana bro, nggak belum. Kalau sekarang kan baru kan. Nggak, dulu di Star City. Sekarang kan udah pindah ke kantor sebelah kantor kejaksaan ya. Iya, Udah pindah ke situ. ke Jatik. Oh yang samping hotel juga, jadi pas lah posisinya. Ya sebelah hotel. Pas di bawah flyover itu lah. Iya, Iya. strategis lah posisi kantor orang itu. Jadi kalau ada masalah ke pengadilan, kalau nasabah mau join bisa ke hotel itu. Iya. Kalau kena serangan jantung ke seberangnya Apa? rumah sakit. Oh ya rumah sakit, ya betul. Iya juga ya. Mantap kan nyari lokasi deh ya. Iya mantap kan? Enggak ya? Ija, Kak Ija. Oh Kak Ija. Tolong sekampung. dan dia setiap kuartal itu beda-beda yang berangkat ke luar negeri Iya, ya. beda-beda. Mantap juga. 3 bulan sekali. Tapi kalau yang level kayak kepala cabang setiap kemanapun ikut. Dan itu kalau ke luar negeri yang biayain siapa? Yang biayain ya perusahaan. Cuman kalau Semuanya. enggak lah kalau oleh-oleh Uang saku? kayaknya dikasih tapi nggak banyak. Uang saku dikasih juga. Iya, tapi nggak banyak. Berapa hari biasa sekali jalan? Berapa ya? Seminggu ada? Ada kayaknya. 1 minggu? Ada kayaknya seminggu. Iya seminggu, Iya kan? seminggu. Ada seminggu. Seminggu perjalanan. Jadi kayak tiket, orang itu ngambil ini pasti ya, tour and travel itu ya. Ya karena semua solid kan. Enggak, tour and travel maksudnya dia pesawatnya udah di situ, hotel udah di situ, Kayaknya iya sih. transportnya ya kan, tinggal uang saku aja Iya, uang palingnya. sama oleh-oleh kan urusan pribadi kan. Makan semua ditanggung. Ditanggung. Luar biasa ya. Karena kan aku lihat story-story mereka makan sama. berarti Kayak mana? ditanggung. Kita pindah lagi ke Solid. Kayaknya boleh juga sih bro. Cewek cantik-cantik juga di sana. Iya. Karena kan mereka di sana rame. Cantik Jadi seksi-seksi lagi. Mm-mm. Lagi Cina-Cina itu. Kapan lagi kita keluar negeri? Kalau Iya nggak kan? melalui mereka. Kalau Cuma nggak kita harus melalui ada mereka. target bro. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita keluar negeri, coy. Iya, targetnya gede-gede loh, Targetnya MM-an besar-besar bro. Yang penting kita keluar negeri, coy. Ya luar negerinya bukan abal-abal, bukan kayak referensi Malaysia. Kalau gue nggak sampai hati sih. Gue pergi jalan-jalan ke luar negeri. Sementara nasabah nangis di rumah. Gue juga sih. Oke. Gue juga. Ikut-ikut aja lu. Itu bahasa gue lah. Gijel geli nih. Kak ambil dulu minum kak. Cuman nggak ada estetiknya, nggak habis pikir. Nggak ada. Apa ya? Sosok tahu estetik. Ini biasa orang yang podcast tuh kan agak-agak berkelas. Ini awak tengoklah dulu nih ha. Kenapa rupanya? Ada nggak ya? Gorengan. Pokok habis. Enggak ini biasa ini ya. Kayak mana? Belum masuk sponsor. Iya kan? Mungkin kalau kita di Solid Group mungkin banyak yang Banyak, sponsor. banyak sekali aku yakin. LV. Terus dibuat Hermes. sebuah ruangan Ah, khusus tuh. untuk podcast sudah Nah. diukir-ukir. Yang Pasti. ruangan yang ada wayang-wayangnya itu tahu kakak kan? Oh, tahu. Nah, ruangan yang ada wayang-wayangnya, ada ikan-ikan emasnya. Iya, cantik lah. Nah, Iya ya. Mungkin kalau di sana kita mic kita pun nggak ini mungkin, bro. udah segini Mas. Iya kan? Laptop pun nggak ini lagi. Oh enggak, orang itu nggak bisa beli yang ini. ini termasuk mahal kak. Iya. Mahal. Maksudnya kan mereka kan identik dengan iPhone sih. Iya, orang Kalau tuh ini kan masih 300-an, ini masih 100-an. Mungkin kalau di sana Ini setara loh Di sama upgrade Mac semua. Iya orang sih. tuh. Cuman kan mereka kan identiknya dengan itu. Ininya yang nggak setara. Ini pun kredit. Tuh Pak Parman yang Nggak habis pikir.
Kalau ke sana ini udah di-upgrade semua nih. Udah, Udah. cepat, banyak Udah donatur di-upgrade. di sana. Oh, banyak. Ready semua, dana ready semuanya. Orang tuh per lotnya berapa? 15 dolar. 150. Untuk komisi kan? Iya, untuk komisi. 150. Cuman mereka ada kayak misalnya lewat 50 lot naik 160. Pokoknya orang tuh mentok di 200 ribu lah. Mentoknya di 200 Berarti masih besar di sini ya kok apa? Masih lah. Ya nanti kan kalau misalnya kita podcast sama mereka, pasti nanti orang tuh bilang nanti pas di podcast sebut Baik-baiknya. nama saya ya. Sampai sekarang kepala cabangnya masih tetap sama. Enggak, udah ganti kan yang kepala cabang lama kan udah ke Jakarta yang baru lagi sekarang. Yang baru lagi sekarang. Tapi orang lama Iya, juga. itu juga sih. Bukan orang yang betul-betul baru. Katanya ada yang ini, ada yang homo juga. Ada nggak ya sampai ke situ pembahasan? Ada nggak ya? Fokus. Itu udah lari dari dulu kita itu. Oke. Janganlah, nanti kita tolong disensor itu ya. Ya kan kita nggak tahu nama, nggak sebut nama. Iya, tapi kan nanti dicari tahu yang nonton. Tapi kan ada mau tahu aja. ya dengar aku ada. Habis pikir aku dengan ini. Mau dibahas. Ada nggak ya? Tuhan al. Aduh. Oke, bro, ada lagi, bro. Cukup. Cukup Oke. ya. Jadi udah jelas ya sobat trader untuk sistem bukan buat yang sobat-sobat trader aja, buat yang teman-teman yang lain juga ya, yang awam, yang belum sama sekali tahu trading. Jadi hati-hati, sebenarnya kalau pialangnya itu nggak salah ya, tapi oknum yang di dalamnya itu yang salah. Nah, kalau untuk trading itu lebih baiknya kita cari mentor yang benar-benar mau mengedukasi kita, jelaskan untuk masalah resiko ya. Jadi kalau teman-teman nanti terjadi loss ya, teman-teman udah tahu ini bisnis trading ini ada resikonya loh gitu. Iyalah, semua bisnis Nah, ada ini resiko. enggak, ini kalau di sana itu kan habis ya udah nggak tahu ini kenapa gitu. Jadi ujung-ujungnya banyak yang nuntut, banyak yang demo juga ya kan. Karena nggak tahu nih lossnya kenapa gitu. Iya, Itulah tiba-tiba karena minta top up. tiba-tiba minta top up aja ya kan. Nah, makanya ya dipelajari dulu lah bisnisnya ya. Contoh kayak channel kami ini kan mengedukasi, ngasih yang nggak ya? baik-baik ya kan. Nah, Iya. ya enggak, bro. Mengedukasi plus Iya, menggosip. iya. Oke. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like and share ya. See you next time. Oke.